Mana biasanya dipanggil om, sekarang dipanggil kakak. Jadi serasa lebih muda. Ya, anak usia 80, kelahiran tahun 80-an ketahuan ya. Tadi ngobrol sama Kang Mirwan, kita zaman masih piringan hitam masih punya gitu kan, sampai sekarang sudah pakai MP3, itu cloud gitu kan, mau Spotify, mau YouTube dan sebagainya, kita alami. Makanya kita tidak resisten terhadap perubahan. Generasi kita ini, generasi yang bisa menerima perubahan insya Allah. Sehingga ketika diberikan teknik-teknik didaktik pedagogik yang baru oleh teman-teman dari guru komunitas guru belajar Nusantara, KGBN, kita tidak antik dulu, tapi kita serap, oh this is okay. Dan hari ini kami dari teman-teman Ludendara akan sharing best practice, bukan best practice kami. Ini adalah karya Bapak Ibu yang kemarin kami observasi, kami cari datanya, kami inikan semua dan sebagainya, dan itu hasilnya luar biasa. Penasaran nggak kira-kira? Penasaran. Karena kalau nggak penasaran, mari kita tutup acara ini. Enggak ya? Nah itu. Ya, hidup ini adalah permainan. Sehingga untuk bisa survive dalam hidup, kita harus bermain-main. Nah itulah. Jadi hari ini kita akan sharing. Ini masih kelanjutan dari dulu kita bersama-sama belajar bersama kakak-kakak sekalian ya, terkait dengan game based learning. Kenapa? Karena saya di kampus juga sama. Saya sehari dosen dan kebetulan istri saya juga mau berangkat ke Jogja. Proyeknya lagi ikut fellowship, proyeknya adalah game based learning, ilmu fisiologi. Jadi bukan hanya TK, SD, SMP, SMA, di kuliahan juga kita belajar game based learning. Jadi kita saling sharing di sini. Tidak ada saling menggurui atau mendoseni ya, meskipun ada guru ada dosen katanya. Nah itu. Oke, kita lanjut slide. Nah. Bisa, Pak? Slide. Nah ini tak kenal maka taruh. Ya saya dosen ilmu pendidikan kedokteran, bioetik dan humaniora. Ada yang heran nih, kok dokter ilmunya pendidikan? Memang di dunia kedokteran itu ada ilmu pendidikan, dan salah satu yang kita pelajari adalah bagaimana pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Yang ternyata, aduh Bapak Ibu, kalau saya kemarin observasi baru beberapa sekolah, kalau yang masuk ke fakultas kedokteran murid-muridnya kayak yang kemarin kita wawancara, kita seneng, kita tinggal terima bersih nih pelajaran. Udah jadi dokter. Kenapa? Self-regulatednya jalan. Kemampuan sosial skill-nya baik. Jadi apa yang kami akan didik di universitas sebagai the end of education, seolah-olah pintu gerbang dunia nyata, dimulainya itu dari sekolahnya kakak-kakak sekalian. Dan kalau di sini fase itu terlewati dengan baik, kami itu sangat-sangat enak sekali. Dan ternyata amazing hasil dari game based learning. Latihan bersama teman-teman Ludendara kemarin, lalu kemudian Bapak Ibu implementasikan, kakak-kakak implementasikan, itu hasilnya kita nanti akan buka di sini. Tentu kita masih ingat, back lagi, Mas. Ini nggak bisa back soalnya. Back lagi. Oke. Mungkin ini pointernya. Back lagi satu slide. Nah, kami hanya ingin mengingatkan di sini bahwa Ludendara hadir untuk membantu guru, orang tua, dan juga semua stakeholder yang ingin implementasikan program game based learning. Karena ada game based learning, gamification, macam-macam di situ. Agar apa? Agar itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang kontradiktif, negatif, nggak ada value-nya. Padahal ternyata apa yang Bapak Ibu lakukan, yang kakak-kakak lakukan kemarin, implementasikan, hasilnya sekali lagi amazing. Karena kita buat itu menjadi persepsi dulu yang kita rubah bahwa itu tuh mudah, itu tuh sederhana. Adapun tantangan-tantangan itu ada, hadir, tapi bukan berarti menjadi penghambat bagi kita. Justru kita hidup, kita berkembang karena ada challenge tantangan tadi. Tantangan itu yang kita sharing bareng-bareng dalam event-event seperti ini. Dan juga bisa dikonsulkan teman-teman Ludendara ketika ini bukan hanya sekedar silaturahim di event. Selepas ini silakan kita sama-sama kolaborasi. Jadi selama kita masih ada usia, selama bumi masih ada bahasanya, ini adalah awal dari kolaborasi kita. Jadi silakan, jangan sungkan untuk terutama teman-teman komunitas ya, untuk kita sama-sama. Agar apa? Menghadirkan proses belajar yang menyenangkan. Bukan cuma menyenangkan, karena kalau menyenangkan hanya main-main. Tapi ada satu yang ingin kami jadikan sebagai pesan utama dari Ludendara, yaitu meaningfulness, bermakna. Karena fenomena sekarang dijejali dengan kognitif, tapi tidak mampu mengambil makna dari apa yang dipelajari. Hanya sekedar hafalan untuk menghasilkan value. Makanya tadi saya agak distraksi dengan kaosnya. Bukan
murid dapat nilai apa, tapi murid dapat apa. Apa itulah meaningfulness yang ingin kita coba hadirkan dengan game based learning ini melalui teman-teman Ludenara dan juga KGBN dan juga kakak-kakak semua. Next slide. Nah, ini langsung saya masuk. Ini hasil dari Jaktim ada Depok, Bogor kita tunggu. Nanti hasil aslinya kita akan coba kembali komunikasikan ya, karena kita di 3 kota, tapi fenomenanya unik. Nanti kita coba uniknya sebelah mana. Next. Masih ingat slide ini waktu dulu pelatihan awal? Masih. Ada ya? Apakah benar terbukti game-based learning membantu pencapaian 21st century skills pada peserta didik? Wah itu kan. Tadi, cultural and civic literacy, benar nggak sih? Mampu meningkatkan awareness kultural dan kewarganegaraannya dia? Nanti kita lihat. Kolaborasi, komunikasi, kreativitas, problem solving, curiosity, inisiatif, adaptability, leadership. Nanti kita coba lihat. Dan ini bukan mengada-ngada, tapi ini hasil karya Bapak Ibu. Hasil karya kakak-kakak yang kami potret, kami wawancara si anak-anaknya, kami lihat selama mereka bermain, kami lihat fenomena itu, dan inilah hasilnya. Next. Nah, apakah hanya fokus kepada kemampuan kognitif? Ternyata tidak. Memang hasil pretest post-testnya nanti ada datanya naik. Dibandingkan dengan nilai raport, nilai post-test setelah bermain game, maturity naik dengan kenaikan rata-rata kurang lebih di 5 poin. Itu kenaikan. Next lagi. Dan 4 kebebasan ini menjadi PR besar kita untuk bagaimana ini tidak mungkin dicapai memang hanya dengan 1-2 kali. Butuh pengalaman, butuh pengulangan, butuh sharing, butuh improvement. Dan kemarin kami luar biasa di beberapa sekolah yang kami observasi, gurunya sudah mengimprove. Dari sejak awal pelatihan itu sudah versi, kalau game digital itu 1.0, 2.0, 3.0. Malah ada ya guru yang berkolaborasi untuk mengimprove gamenya. Luar biasa ini. Ini kalau kita cerita, ini aplausnya bukan untuk kami, untuk kakak-kakak semua gitu. Ya bayangkan gitu, dalam jangka waktu hanya singkat, dari pelatihan sampai implementasi, itu gamenya udah berevolve. Bahkan ada yang melibatkan siswa di dalam creating gamenya, di dalam memberikan masukan. Itu luar biasa. Jadi kalau dulu guru-gurunya seperti ini, ya kita tinggal ongkang-ongkang kaki di kuliahan, tinggal kasih materi ini, ujian selesai. Gitu kan? Karena self-regulatornya, partisipatornya dan sebagainya udah luar biasa. Lanjut lagi. Nah ini, impact game, ini baru data Jakarta ya yang masuk. Rata 4,5 naik. Meskipun ada yang nggak naik, udah 90 mau dinaikin lagi, gimana susah kata siswanya. Ya, kalau benar semua, kita bukan Tuhan gitu. Nah, itu. Jadi harus ada salahnya, nggak juga ya. Sekarang paradigmanya nggak kayak gitu. Ya, kalau bisa nilai sebaik mungkin, tapi value is the worst feedback ever. Nilai itu memang bagus, tapi itu adalah umpan balik terburuk yang pernah ada dalam dunia pendidikan. Masih ingat zaman dulu mah ranking-rankingan, zaman saya masih ranking 1, sampai bosan ranking 1 terus Bu, boleh nggak saya ranking 2? Nah, itu. Sampai bosan gitu. Dan dibanding-bandingkan, ojo dibandingkan kalau kata Farel. Sehingga value ini memang ini dampak positif. Dengan game-based learning kognitifnya naik. Tapi ini bukan satu-satunya tujuan utama kita embed game-based learning di dalam proses pembelajaran. Tadi, meaningfulness dan playful learning. 2 konsep itu yang selalu ada di dalam pikiran kita ketika kita menyusun suatu rencana pembelajaran dengan metode game-based learning. Kalau 2 itu tidak masuk, hanya kognitif saja, kita harus evaluasi lagi rencana, konsultasi, sharing dengan teman-teman kita yang lain. Selanjutnya, nah, apa kata siswa tentang game-based learning? Nah, kita lihat grafiknya. Ini bukan bermaksud membandingkan, tapi kalau kita mau komparasi, memang harus ada pembandingnya. Jadi kita ini secara objektif, lanjut lagi, ini dari kuesioner yang diisi oleh siswa. Next slide. Nah, yang biru ini, apakah kamu senang belajar di kelas? Senang loh. Selalu senang. Itu buktinya apa? Kakak-kakak tuh udah hebat ngajarnya. Tanpa game-based learning aja udah hebat. Tapi coba lihat yang seberapa sering kamu belajar menggunakan game. Masih jarang nih. Nih, masih jarang. Kadang-kadang ada yang sudah pakai, alhamdulillah. Sebelum ikut pelatihan, ada yang sudah mulai menerapkan game-based learning. Dengan pelatihan, komponennya jadi lebih lengkap dari game yang di-develop sebelum ikut pelatihan. Nah, itu improvement yang kita harapkan. Jadi game masih relatif ada di tengah-tengah kadang-kadang, bukan menjadi salah satu modalitas utama di dalam proses belajar. Terima kasih Kak Dida. Ya. Oke. Ini ya. Terus selanjutnya perbandingan metode belajar tradisional dan berbasis game. Ini 139 anak. Jadi ilmiah. Saat belajar di kelas dengan metode konvensional, seberapa fokus? Fokus, cukup fokus, senang, sangat senang, shift to the right.
Berarti Bapak Ibu, kakak-kakak sudah ada di jalan right. Right itu kan benar, jalan yang benar. Kaninnya ke kanan. Tapi dengan adanya game, fokusnya meningkat. Yang tadinya cukup berubah menjadi senang dan menjadi sangat senang. Yang tadinya sedikit fokus menjadi lebih fokus. Kenapa? Ada tantangan. Kira-kira kalau anak-anak kita bermain game, kemarin kalau diwawancara ada Free Fire, Mobile Legends dan sebagainya, fokus nggak mereka? Bisa berjam-jam mereka fokus. Efek positif dari dopamin itulah kalau secara ininya ya, yang kita embeddedkan, itulah yang membuat orang merasa nyaman ketika dengan game-based learning. Ketika nyaman, ketika sinkron frekuensinya, otaknya, disitulah sugesti-sugesti kita masuk pada periode refleksi, pada saat fasilitasi. Sehingga kalau anak mau tidur, itu kan fase tenang, anak bangun tidur, itu kan masukkan sugesti-sugesti. Kebetulan saya pernah belajar hipnoterapis juga. Jadi ketika anak-anak merasa playful, di situ tujuan kita bukan hanya sekedar kognitif, tapi yuk, apa yang masih kurang, apa yang masih, dan refleksi-refleksi dilakukan tidak harus menunggu akhir. Ketika kemarin ada fase kami observasi, stuck, kartunya kok nggak habis-habis, kok nggak ada jawabannya, ternyata ada yang salah. Gurunya tidak memberitahu apa yang salah, tapi coba lihat lagi, ada yang salah nggak? Hanya mengarahkan. Akhirnya mereka kolaborasi, kerjasama, nyari mana hitungan yang salah. Terus kemudian, oh ini yang salah, problem solving dapat, strategi dapat, kerjasama dapat. Nah itu yang luar biasa sebetulnya di balik game-based learning ini. Dan mereka bisa fokus mencari apa yang salah dari susunan kartu ini, tanpa dikasih tahu yang salahnya mana oleh si guru. Kebayang anak-anak kita sudah punya social skill sejak SD seperti itu, dengan difasilitasi oleh pembelajaran berpusat pada siswa, dengan salah satu optionnya adalah game-based learning. Selanjutnya, seberapa senang kamu untuk belajar? Ya ini mah pasti ada ya Bu ya. Mahasiswa juga sama sih, nggak senang kalau belajar, ujiannya remedial banyak gitu mah. Akan selalu ada 20% yang seperti ini. Tapi kita fokus kepada yang ini. Senang dan sangat senang, kalau dijumlahkan, itu sudah sangat lebih banyak dibandingkan yang sebelah sini. Jadi, metode didaktik, pedagogik kakak-kakak sekalian tanpa game-based learning udah bagus. Kita improve makin bagus lagi dengan game-based learning. Seberapa senang mereka naiknya, kayak naik gunung, naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Dengan, ini bukan game yang Ludenara buat, ini game yang memang dibuat oleh kakak-kakak semua. Jadi kita harus apresiasi diri kita. Ya, we can do it gitu kan. Bukan do it ya, we can do it gitu. Jadi kita harus pede gitu, buat game-based learning ini giving positive impact gitu, ke siswa kita. Itu dulu, keyakinan diri kita dulu bahwa pemilihan metode belajar ini akan memberikan dampak positif yang lebih dibandingkan kita memberikan secara konvensional. Itulah aspek change yang ingin kita tanamkan kepada kakak-kakak semua lewat serial game-based learning ini. Lalu kemudian, nah ini, kita coba, meskipun ojo dibanding tapi kita ingin tahu perbandingan belajar tradisional atau konvensional dengan berbasis game. Setelah mencoba kedua metode di kelas, lebih suka belajar dengan cara yang mana? Tentu ini beda-beda, ada yang pakai game matematika, agama Islam, dan lain-lainnya. 81% itu lebih suka nih kalau ada gamenya. Jadi kebayang, oh misalnya ada, kalau di kuliahan 14 pertemuan, satu pertemuan yuk kita main game. Seperti kami di fisiologi, itu ada game monopoli. Monopoli nama obat. Obat untuk menolong pasien. Pasiennya kalau salah obat, ya nggak ketolong skornya. Nanti kita inikan sama. Dan mereka lebih playful. Mereka tahu, mereka tidak tahunya di mana obat apa yang mereka harus pelajari lagi. Itu kemampuan refleksi. Dan bayangkan kalau kemampuan refleksi itu diajarkan sejak usia sekolah dasar. It's the best fundamental untuk jadi seorang mahasiswa. Jadi mahasiswa itu adalah mereka yang sudah siap untuk dimatangkan, bukan sedang mencari pematangan. Karena yang ada sekarang apa? Mahasiswa itu baru nyari jati diri. Masih kanak-kanak yang terjebak pada tubuh orang dewasa. Nah itu, masih harus disuapi. Padahal di kami, di universitas kami, bahkan di seluruh Indonesia, sekarang pembelajaran berpusat pada mahasiswa itu porsinya diperbesar. Kuliah-kuliah itu disedikitkan. Udah nggak kita suapi lagi, kecuali konsep-konsep rumit. Nah hal ini, kalau dipondasikan dengan bantuan pembelajaran berpusat pada mahasiswa, seperti game-based learning, ini modal dasar yang bagus dibangun oleh kita semua untuk generasi bangsa ke depannya. Bukan generasi yang siap kerja, tapi siap untuk berkarya, mau cari kerja atau membuat pekerjaan sendiri. Nah itu yang kita outcome, impact, benefit. Itu Jaktim, Depok sama loh, sama naik ke puncak gunung.
Oke, lanjut naik ke puncak gunung. Jadi, dan di sini 79%, tadi 81%. Lesson learn-nya apa? Mau di Depok, mau di Jakarta, mungkin nanti di Bogor kalau datanya ada, sama hasilnya. Dan ini adalah evidence based on ilmiah. Bukan mengada-ngada, bukan asumsi, bukan perasaan kita, game kita bagus nih. Enggak, game kakak-kakak itu terbukti loh, bisa meningkatkan pendapat siswa terkait dengan proses belajar. Jadi kita harus pride dengan karya-karya kita yang sudah kita buat. Masih sederhana aja bisa kayak gini, apalagi kalau Simpang Raya. Nah, itu rumah makan Padang ya. Sederhana aja bisa kayak kalian kan kalau continuous improvement. Terus di sharingkan ke komunitas guru kan suka ada ya. Dosen juga sama, kita suka ada konsep sharing ya. Dosen yang satu dengan dosen yang lain. Terlepas gamenya apa yang dikembangkan, game based learning-nya. Ini efeknya efek positif. Nah, sehingga kalau mengambil dari sini, jadi play is not a break from learning. Play itu learning itself. Apalagi dunianya usia-usia SD. Mereka butuh suasana yang nyaman, dan itu bisa didapat dengan cara seperti ini. Game based learning. Oke. Dan apa kata siswa? Ini sengaja kami kutip dari teman-teman Ludenara ya. Ini kualitatifnya. Sengaja kami tidak akan ngeluarin sekolahnya siapa, namanya siapa, gurunya siapa. Karena itu etika riset. Kami di Inform Konsen merahasiakan identitas Bapak Ibu, sekolahnya maupun siswanya. Tapi lihat, motivasi belajar dan tantangan. Game-nya gitu ngefek gak sih ke semangat kamu sekolah? Ngefek banget, iya lebih semangat, bayangin. Kalau misalnya ini sekolah yang lain, kalau misalnya lebih nambah lagi guru dan mapel yang pakai game, kira-kira semangat sekolah nggak? Nambah gitu kan. Kalau kita di rumah makan Padang aja, nambah cieda gitu kan. Main game tambah menarik, gak gantung. Kenapa? Karena deg-degan. Karena ada challenge. Mereka ter-challenge. Dengan mereka berkelompok, mereka ada aspek kompetisi. Meskipun kompetisi adalah bukan yang utama dalam game-based learning. Jangan sampai kita mengedepankan kompetisi. Kenapa? 21st century skills learning itu fokus ke kolaborasi. Saya ambil lagi di kedokteran. Kita nggak mandang teman-teman bidan sekarang sebagai bawahan kita, perawat sebagai bawahan kita. Kita hapus, dokter itu bukan manusia setengah dewa. Kita itu mitra. Dan konsep kemitraan itu akan dibangun dengan game-based learning. Jadi sekarang nggak ada nih, saya dokter, pokoknya bidan mah ikut kata saya, nggak ada. Saya dosen, guru ikut kata saya, nggak ada. Kita sejawat di bidang pendidikan. Nggak ada yang merasa, dosen itu lebih tinggi dari gue, nggak ada. Sama, kita semua menyiapkan generasi bangsa ini, cuma ada di fase yang berbeda. Kita bermitra, kita bisa saling sharing. Apa kesulitan teman-teman dosen nih? Apa yang harus kami siapkan di SMA, di SMP, di SD? Kita sharing bersama-sama. Dan mungkin komunitas pendidik Nusantara ini bukan hanya guru, Bu. Lintas profesi ke depan ya. Ludenara siap ya, game based learning lintas profesi, ya, kolaborasi guru dosen gitu kan. Nah itu. Dan pasti nanti pas festival nggak ada yang ngantuk ya, karena deg-degan, terutama yang sharing. Deg-degan. Oke, itu. Yang kedua, mendorong keinginan untuk belajar mandiri. Bahasa kerennya self-directed learning, self-regulated learning. Bayangkan, anak sekecil itu bukan berkelahi dengan waktu ya, itu malah. Anak sekecil itu sudah bisa meregulasi dirinya sendiri. Bagaimana materi gamenya? Apa ada yang susah atau nggak bisa? Ada sih, karena tahu mau main game. Jadi kita tahu besoknya kita mau observasi. Malamnya dia belajar dulu. Biar apa? Biar perfect, bisa ngejawab semua yang ada di game. Ini salah satu sekolah. Gamenya dibuat sendiri, kontennya oleh siswanya. Jadi dia hafal konten, dia belajar, bahkan dia karyas, dia buka buku tentang antariksa untuk bisa lebih memahami. Kebayang anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Oke. Untung saya di sini nggak karaoke. Oke. Jadi kebayang self-directed learning inilah yang sekarang juga dipakai di dunia kuliah sampai dunia kerja. Karena lifelong learner, pembelajar sepanjang hayat, munculnya dari sini. Dan motivasi-motivasi yang muncul dari metode-metode belajar berpusat pada siswa, khususnya game-based learning, itu bisa memantik kemampuan mereka, keinginan mereka untuk meregulasi dirinya sendiri untuk belajar. Selanjutnya pengendalian emosi. Ini yang bikin kita amazing. Biasanya kan kalau ada yang kalah dibully, wah bla 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 bla. Kita tidak menemukan sama sekali anak-anak yang dibully atau membuli, bahkan ketika ada yang memberikan dalam kategori candaan, mereka tidak menganggap itu sebagai bulian. Berarti ada ketahanan emosi, ada resiliensi kalau bahasa lain, bahasa soft skill 21st century resiliensi. Dan resiliensi ini yang dibutuhkan untuk bisa bertahan di masa yang sangat-sangat mudah berubah. Sangat-sangat dinamis, resiliensi, daya tahan. Gimana cara mengendalikan emosi sampai kalah gitu? Karena namanya juga kalau main ada kalah, ada menang. Ya jadi sportif aja. Banyak anak kelas 4 SD sudah punya paradigma seperti ini. Nggak nyalahin Sintayong, nggak nyalahin Marcelino Ferdinand.
sportif aja gitu. Ya, ntar kita lihat VAR dulu sebentar. Ya, tenang. Bola adalah permainan juga kan. Nah, mengelola emosi bisa apa jadi punya sifat empati atau simpati gitu. Ini bukan kami yang ngomong nih, siswa udah ngomong empati simpati. Anak kelas 6 kebayang nggak? Simpati apa empati gitu. Ya. Meskipun untuk membedakan empati dan simpati masih interchangeable, yang mereka berproses. Intinya saya peduli ke teman saya nggak punya ini, sehingga dia ambil suatu sikap problem solving muncul di situ gara-gara empati. Merasa malu sih, tapi nggak sampai down. Ya belajar lagi nanti kalau mau main game biar bisa jawabnya. Refleksi, ya kebayang gitu. Ini game bahasa Arab di salah satu MI, luar biasa. Ya. Jadi anak-anak kita itu kalau kita gali refleksi diri mereka bisa. Sayangnya itu justru PR kita bersama dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Saya tergabung sekarang di tim nasional Programmatic Assessment bersama Prof. Mora. Tujuan kita adalah mengimprove formative assessment dan kemampuan mahasiswa kedokteran untuk merefleksi diri. Karena itu PR besar sekali di dunia kedokteran saat ini. Banyak malpraktek dan sebagainya. Itu karena reflective practice yang kurang. Merefleksi dia itu bisa apa enggak. Itu yang kita sebut sebagai musuh besar profesi. Tadi ngobrol sama Kak Mirwan ya. Jadi unconscious incompetent. Kebayang kalau anak dari sejak dini udah sadar, saya tuh nggak kompeten. Tadi saya bisa sih tambah kurang, tapi pas desimal saya salah. Tadi apa yang harus dipelajari lagi? Desimal. Kita nggak ngasih tahu apa yang salah, apa yang harus kamu pelajari. Mereka menggali sendiri diri mereka. Dan itu ada di salah satu game berkelompok yang kita wawancara. Ya, di lantai 2, nah itu luar biasa. Jadi kalau ketika kita ajak ngobrol, nah itu fungsi keluarga juga. Jadi saya pulang dari game ini banyak yang saya bawa pulang ke rumah. Saya mabar bareng anak saya beli monopoli, uno, ludo dan sebagainya. Karena saya tidak ingin kehilangan momen untuk merefleksi ketika bermain game bersama anak-anak. Dan karena playful, nasihat-nasihat kita jadi masuk di situ. Kenapa? Bukan tentang gamenya, tapi tentang atmosfer, safe environment mereka untuk cerita ke orang tua. Dan ini juga yang muncul, kemarin kita cerita panjang lebar kali tinggi ya, di salah satu sekolah terakhir. Nah itu luar biasa, kami belajar banyak dari kakak-kakak sekalian, malah saya merefleksi sebagai dosen ya. Nah itu. Jadi anak SD sudah bisa mengendalikan emosi dengan baik ya, lewat game. Kolaborasi. Nah, serunya bisa buat kerjasama. Ya, kan kalau ujian asli nggak boleh kerjasama, nyontek disuruh keluar, dicoret. Di game, mereka bisa kerjasama. Dan kita bukan tentang si A dan si B, si A tahu si B pintar sini, tapi bagaimana yang lebih punya menolong yang tidak punya, yang lebih tahu menolong yang tidak tahu. Nah, game itu bisa disisipkan. Justru itu bermaknanya itu di situ. Bukan hanya menyenangkan, tapi ada makna. Dan makna itu harus digali. Ketika belum terbangun kemampuan untuk merefleksi anak-anak secara mandiri, justru tugas kita lah sebagai fasilitator di situ untuk menggali hal tadi. Selain kamu tadi belajar bahasa Arab, belajar matematika, belajar IPA, belajar apa lagi tadi ya kira-kira ya? Tadi tuh ada yang nolongin tuh, apa itu namanya? Itu gaya wawancara kita kemarin. Dan mereka keluar, oh iya ya kerjasama. Coba, kamu suka main apa? Kalau di rumah, FF. Apa itu FF? Free Fire sama ya, di HP saya juga ada. Karena pulang dari situ saya jadi mabar sama anak-anak saya. Saya ingin tahu gitu kan. Selama ini mereka curi-curi main game di kamar gitu kan kalau pengen waktu ekstra. Karena kita punya komitmen dengan HP. Gitu. Cuman punya jatah sekian jam atau kalau les atau di akhir pekan itu pun ada jatahnya. Di luar itu kalau nggak dihukum. Ketika dihukum, tadi saya cerita sama Mas Jidan. Anak saya dihukum nih, melanggar kesepakatan. Dia bikin game board sendiri. Ini HP-nya, ini levelnya apa, diputar pakai pensil, main sama adiknya, digambarin tokoh, muter ke HP sekian. AA nyerang Dedek ya, Dedek kurang ininya. Belajar pengurangan dari Free Fire, dari Mobile Legend yang dijadikan oleh board game, oleh si anak sendiri berkreasi. Kebayang kreativitas anak. Dan pelibatan anak-anak kita, jangan meng-underestimate anak-anak kita. Makanya kemarin ada best practice, guru memberikan panduan-panduan. Sok kalian ingin belajar apa? Apa yang ingin diulang? Gamenya bisa ini pilihan, coba kalian buat kontennya, nanti kita sama-sama mainkan di kelas kapan. Jadi mereka mendrive sendiri gamenya seperti apa, itu salah satu best practice. Mana kita temukan yang seperti itu. Jadi ada yang membuat IPA, PKN, dan sebagainya gitu, macam-macam, masing-masing kelompok. Lebih banyak lagi guru ini nambah tadi ya, sama. Refleksi diri, kenapa tadi bisa lupa? Ini hanya salah satunya yang kita ambil ya. Aku gak belajar dulu jadi lupa, aku jadi tahu kurangnya belajar apa. Dia jadi tahu gitu. Mana yang saya sudah bisa, mana yang saya belum bisa. Ketika tadi saya tidak bisa jawab, harusnya jawabnya gas yang mengelilingi bumi, jawabannya atmosfer. Dia hanya menjawab bumi, salah. Oh harusnya begini. Dia mampu merefleksi.
Apa yang kurangnya sehingga nanti mau mengulang lagi, mau belajar lagi. Nah, sehingga tadi bermain itu akan menajamkan talent untuk empati, kolaborasi, dan ini antidot untuk social isolation. Ya, kebayang kalau hanya main game sendiri, online memang bareng-bareng, tapi dia mengisolasi diri dari lingkungan. Nah, dengan seperti ini, anak-anak secara tidak sadar, alam bawah sadar, dengan game-based learning, dia akan tahu bahwa game itu ternyata punya dampak positif, gak semuanya negatif. Dan itu salah satu tantangan kita ke orang tua ya. Nah itu, ketika orang tua tahu, ngapain tadi di sekolah? Main. Kok bayar capek-capek gitu kan? Nanti Pemda bayarin KJP, malah dipakai main-main. Bukan, kita harus menyadarkan seluruh stakeholder, sehingga ini penting untuk dikomunikasikan juga ke orang tua pada saat pertemuan orang tua, bahwa kita ada metode-metode dan hasil-hasil ini dikemukakan gitu, hasil-hasil positifnya. Selanjutnya, 21st century skill, kreativitas. Jadi ini bikin sendiri game, iya, disuruh buat sesuai mapel gitu ke bagian IPA. Jadi kreasi sendiri, karakter, iya, bareng-bareng, kolaborasi, kreativitas. Apa yang ingin mereka ulang, mereka buat menjadi konten, diatenuasi proses yang ada. Ini ya, dengan permainan adalah rute yang lebih singkat, bukan jalan pintas, rute yang lebih singkat untuk mengeluarkan creative calling mereka. Karena pada dasarnya anak-anak itu kreatif. Sehingga dibandingkan bermain Mobile Legends atau FF, saya lebih senang anak saya, meskipun nggak boleh kebanyakan, main Minecraft. Malah Minecraft gaming, kita itu kan course. Biar apa? Biar dia tahu bahwa seni untuk membuat itu yang lebih diutamakan, bukan tentang bermain gamenya, tapi bagaimana game itu diciptakan. Sehingga ekskul di sekolahnya, yang anak-anak itu kamu wajib ikut coding ya, yang lainnya boleh ekskul pun coding. Tujuannya apa? Melatih pola pikir, melatih analisis. Dan ini bisa difasilitasi dengan bagaimana menggali kreativitas si peserta didik, si siswa, untuk membuat gamenya sendiri. Kita kasih batasan-batasan. Biar mana yang paling susah kamu jadiin game, kontennya apa? Kita yang fasilitator. Itu adalah game-based learning level 2. Nah, game-based learning level 1-nya, kitanya dulu sebagai guru, kaidah game-based learning ininya. Sehingga bisa difasilitator terutama untuk high levelnya, yang kelas 5, kelas 6. Dan itu bisa diarahkan untuk ke arah creative calling seperti ini. Kemudian strategic thinking and leadership. Berat bahasanya. Tapi lihat, sekian banyak yang bermain kartu. Ada satu kelompok yang cara mainnya berbeda. Mereka hitung dulu satu-satu kartu diurut. Baru nanti diurutkan. Yang lain, keliling. Ini kerjasama. Kok lain dari kelompok yang lain? Ya. Jadi mereka akan menemukan gimana strategic thinking. Dan ada yang ngatur. Ya, tadi dia itu, saya bagi-bagi tugasnya dia. Aku yang bagi tugasnya. Jadi aku nih, terus ini, itu. Dia bagi-bagi tugas. Dengan adanya kolaboratif game, bukan hanya sekedar kompetisi, mereka membagi peran. Mereka membagi kepemimpinan. Mereka belajar tentang kepemimpinan. Jadi ini efek-efek positif yang akan menjadi meaningful dari suatu game-based learning. Selain kognitif, problem solving. Salah satu permainan ada. Permainannya stuck. Tidak ada yang punya kartu. Muter aja. 2 minggu kemudian nggak akan selesai gamenya. Ada yang punya solusi. Aku punya solusi, soalnya kan nggak ada yang punya kartunya, jadi biar gamenya lanjut. Tadi ada yang salah jawab, dikoreksi dulu, terus salahkan, sampai diulang tadi susunan kartu. Iya sih, terus kita cari mana yang salah, terus susun lagi. Mereka belajar problem solving dari situ. Karena tadi, freedom for fail. Kalau ujian, gagal. Mendingan pas ujian sumatif gagal, atau pas formatif mereka gagal dan bisa merefleksi? Formatif gagal dan bisa merefleksi. Dan itu yang sedang diterapkan di dunia kedokteran. Sama. Karena di kami itu sumatif. Capek-capek. Kuliah 4 tahun. 6 tahun. Ujian nasional gagal. Nggak lulus. Nah itu yang kami nggak mau. Dan bayangkan kalau kebiasaan untuk merefleksi diri pasca ujian formatif atau low stake assessment. Dimulai sejak dini. Ya. Itu luar biasa gitu kan. Ini karya dari kakak-kakak gitu. Ini bukan mengada-ngada. Fungsi repetisi dan asesmen formatif nyambung kan. Kalau nanti pas ujian ngebantu hafalin materinya nggak setelah main game? Ngebantu banget kan, jadinya diulang-ulang dan udah dihafalin. Lebih siap mana buat ujian dibandingkan ada gamenya? Lebih siap main game sih. Game ini yang buat nguatin hafalan kita. Jadi ini, mereka punya kesempatan untuk salah dan memperbaiki diri dibanding salah pada saat dihisab nanti di ujian sumatif. Nah itu. Masih ada kesempatan buat bertobat. Mari kita gunakan game kehidupan di sini gitu kan. Ya, inilah sih komponen ini harus ada. Jangan sampai nggak boleh salah, nggak boleh ini. Aura kompetisi yang dikedepankan itu tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan untuk kita sharing bersama-sama dalam konsep game-based learning. Ya freedom to fail, ya freedom to experiment,
Mereka bereksperimen cara mana yang paling cepat, yang paling mudah, yang paling efisien, efektif. Mereka sedang belajar strategi di sana. Oke. Nah ini sama ya, bagusnya sih di akhir, jadi habis kita belajar terus tuh main game, jadi kita dikuatin lagi, jadi lebih ingat nih bahasa anak-anak banget, jadinya banyak gitu. Lebih ingat terus, jadi lebih siap buat ujian. Nah ini anak-anak nih. Ya, ini kami ambil. Karya City, gara-gara main game ini jadi pengen tahu lebih dalam nggak sih tentang Antariksa? Iya, aku jadi baca-baca buku tentang Antariksa gitu biar lebih tahu. Jadi pengen tahu itu loh, ada apa aja gitu. Ya bahasanya anak banget gitu. Tapi kebayang, game itu memicu mereka untuk Karya City. Dan ini yang kurang. Ketika di kelas ada yang mau nanya, nggak ada, gitu kan. Udah pada ngerti, nggak ada. Ada yang belum ngerti, nggak ada. Nah, siapa yang mau ditanya? Nggak ada. Nah itu Karya City. Jadi Bapak Ibu dalam mengkonsep satu game based learning, aspek Karya City kembalikan ke 21st century skill. Mungkin tidak semua skill itu akan kita garap dalam game kita, karena one size doesn't fit all. Tidak mungkin semua bisa menyelesaikan segala macam masalah, nggak ada. Segala macam tantangan nggak ada. Tapi kita bisa fokus, game ini fokusnya ke skill ini, skill sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu adalah fokusnya ke sini. Maka kita bidik yang mana. Oh mungkin nanti yang lain kolaborasi. Oh ini guru yang lain nih untuk literasi matematika. Oh ini literasi sains ya guru yang lain. Jadi kita kolaborasi, pada akhirnya semua guru dalam satu hal berkolaborasi untuk mencapai 21st century skills tadi. Dan ini kultural dan civic literasi. Bayangkan, ini kalau saya dengan Kak Nurul ya, sampai geleng-geleng kepala gitu. Ya, kita kan jadi kayak mengamalkan sila keempat Pancasila, bermusyawarah gitu. Mereka bisa mengambil lintas disipliner, padahal game-nya game IPA yang tadi Antariksa. Tapi dia bisa mengambil itu dari pendidikan kewarganegaraan. Kebayang gitu kan. Itu anak kelas 6 SD yang siap menuju SMP. Kalau SMP-nya anak SD-nya seperti ini, oh senang ya dapatnya gitu kan. Karena tadi kata Vygotsky, salah satu tokoh di bidang ilmu pendidikan, ya, dalam bermain anak-anak itu akan berperilaku di atas usianya, akan berperilaku di luar kebiasaan sehari-harinya, di atas kebiasaan sehari-harinya, seolah-olah mereka itu lebih dewasa dibandingkan dirinya sendiri, dan itu terjadi. Ya saya dengan Kak Dida juga amazing sama Kak Nurul waktu itu ya, dengerin wawancara mereka. Ini anak-anak zaman sekarang emang mereka ini ya, emang mereka modalnya sudah ada, tinggal kita keluarkan gitu ya, si Gen Z ini tuh gitu ya. Jadi jangan a priori dulu, oh Gen Z mah gini. Ada sisi positif dari mereka yang bisa jadi kita susah melepaskan mereka dari game. Maka kita tidak revolusioner, yang ada adalah yuk kita dealing dengan apa curiosity mereka, apa ketertarikan mereka, dan kita berikan suatu emphasize, suatu sudut pandang baru bahwa game ini punya sisi positif buat hidup kamu. Apapun game yang kamu mainkan, ada sisi refleksinya di situ. Apa pelajaran yang bisa diambil selain dopamin yang keluar, ya selain ketenangan yang didapat. Dan apa pendapat guru? Nah kalau ini dari kakak-kakak sekalian ya, mau tahu apa hasilnya? Ini kami masukkan ke dalam software kualitatif Atlas TI ini ya. Dan muncullah serangkaian tema-tema. Apa saja tema-temanya? Kolaborasi, komunikasi, kreativitas, berpikir kritis, antusiasme, atau motivasi kalau tadi kata anak-anak, dinamika kelompok, group dynamic, yang tadi ada kolaborasi, problem solving, dan sebagai kumpulan dari dan problem solving. Ini dari kuesioner yang diisi oleh kakak-kakak semua. Kami intisarikan, ini loh yang didapat oleh anak-anak dengan game-based learning. Matching nggak? Matching. Tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan satu frekuensi antara apa yang ditangkap oleh anak-anak dengan kita, tinggal komunikasi. Karena tanpa kita sadari, ternyata dampak GBL ini kembali ke yang awal tadi. Oh, matching ya dengan isinya di sini. Jadi, ya kalau saya ya kemarin kayak susah untuk menutup mulut, gitu ya, pas coding sama ya apa yang diutarakan anak-anak dengan apa yang didapat dari kuesioner gurunya. Oke, ini saya ulang lagi yang Vygotsky. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang setelah pelatihan, setelah implementasi, dan setelah hari ini? Setelah kita sharing dengan festival nanti? Ya, tidak ada kata lain selain improvement. Apa yang perlu diimprove? Ini kalau dari sudut pandang kami, refleksi. Karena kemarin mungkin tidak terlihat waktunya sempit dan sebagainya, itu bukan suatu tantangan yang absolut. Karena waktu itu bukan yang menguasai kita, justru kita yang menguasai waktu. Itu adalah ciri khas yang manajemen waktu yang baik.
Ada yang coba ngasih tahu cara main, setelah main ada pembahasan gitu nggak? Nggak, langsung belajar seperti biasa. Kalau kira-kira ditanya-tanya seperti Kak Dida dan Kak Yudi, asik nggak? Asik gitu kan. Kita jadi tahu nggak cuma belajar apa ini aja gitu istilahnya. Nah itu, jadi kita mengajak dialog, karena dialog inilah yang akan memperkaya pemaknaan mereka terhadap game-based learning. Sehingga bukan efek yang senangnya aja yang mereka dapat, tapi ternyata oh game itu bisa kita ambil hikmahnya ya. Nah itu. Yang kedua, participatory design. Lebih asik mana game dibikin sendiri atau dibikin sama guru? Dibikin sendiri. Ini ada ini yang sambil tertawa. Iya, gimana? Kalau di rolling misal game IPA dimainin sama PKN ya. Ini. Jadi yang bikin siap itu karena tahu jawabannya. Karena mereka belajar. Mereka nggak tahu, mereka pengen belajar itu, mereka bikin gamenya. Tapi kalau di rolling, wah itu tantangan baru gitu kan. Nah itu salah satu. Jadi tapi participatory design ini meningkatkan kelasa kepemilikan siswa terhadap metode belajar. Ketika mereka menulis rasa memiliki, ini bukan hanya game punya guru, tapi game punya kita bersama. Ketika mereka, Bu Guru boleh, mau nggak pinjem game ini di salah satu sekolah? Mau nggak pinjem game ini buat belajar kelompok di rumah? Ya mau banget. Jadi kebayang kita mendesain game sok siapa? Perpustakaan game-based learning, bukan hanya buku-buku. Oh ini game-based learning, kebayang kalau ada sekolah percontohan game-based learning. Ini perpus ini game-based learning tentang matematika untuk kelas 4 dan sebagainya. Luar biasa lah kalau bisa difasilitasi teman-teman KGBN. Ya lu dengarnya masih siap bantu ya Mas Dida ya, Kak Dida ya. Nah, itu. Yang cocok apa deh bilang IPA, matematika, IPS juga bisa gitu kan. Jadi bukan hanya yang eksak, yang sosial, humaniora, keagamaan itu juga bisa kita ini kan. Ya, tapi kenapa IPA banyak banget hafalannya? Nah, padahal IPA itu adalah tentu pemahaman sebetulnya bukan hanya hafalan. Yang selanjutnya narasi game. Ini kita pernah di salah satu sekolah gamenya nyusun-nyusun kartu. Hanya pertambahan kalau kartunya habis menang. Tapi bayangkan, kita challenge. Kalau sekiranya kartu itu dijajarkan, itu seolah-olah bahwa misi kamu adalah membangun jembatan yang hubungkan desa A ke desa B, sehingga anak-anak bisa sekolah. Yang paling dulu jembatannya jadi, dia yang menang. Mereka dapat misi sosial di situ. Atau ini kereta yang akan membawa perjalanan orang-orang. Atau ini suatu jembatan yang akan menghubungkan dan sebagainya. Jadi kekuatan narasi itu yang akan memframing anak-anak ke dalam pemaknaan. Apalagi kalau kita masukkan fenomena-fenomena sosial yang sifatnya positif ke dalam narasi game tadi. Itu akan lebih membuat mereka memiliki pemaknaan. Ini kemarin kita diskusi dengan Kak Dida ya, waktu di ini ya. Luar biasa. Iya, tambah seru. Mereka, iya. Bahkan sampai kalau diekspresikan, mungkin ditulis di sini, emotikonnya banyak. Iya, begini. Terus apalagi kira-kira, begini. Mereka keluar gitu ya. Nah, tidak mungkin semuanya di sini ya, karena ada kurang lebih berapa? Hampir 17 halaman ya. Nah itu, narasinya kita semua transkrip. Dan itu luar biasa. Sehingga tidak ada kata lain selain improve. Tidak berhenti di sini, tidak hanya untuk saat ini, tidak selesai dapat sertifikat, udah selesai saja, tidak. Sertifikat itu hanya untuk rekognisi bahwa kita pernah belajar game-based learning, dan karena pernah belajar, maka ilmu itu harus diamalkan. Kalau nggak diamalkan, rugi. Nah itu. Nah, participatory design, libatkan. Gitu. Kemudian ini sudah dipaparkan ya, dulu sama Kak Ugi ya. Waktu pelatihan ya, bahwa ini harus kita perkuat nih, learning objective dan clear player goals. Si narasinya ada di sini, misinya ada di sini, konteksnya kita yang memainkan. Kalaupun learning kontennya, siswa mau belajar apa yang menurut kalian kurang, bisa jadi kita nanya dulu ke siswa, apa yang menurut, atau kita lihat dari data-data hasil assessment tema, apa yang kurang. Oh ini mau saya bikin game tema ini, biar mereka yang sering lupa jadi ingat. Bukan masih lupa atau tetap lupa atau lupa lagi, gitu kan ketika ditanya. Nah di sini komponen-komponen ini yang sudah pernah dipaparkan di pertemuan waktu dulu pelatihan. Nih, kalau di sini game element, learner spesifik, nah kira-kira cocok untuk kelas 1 seperti apa, kelas 2 seperti apa, untuk IPA seperti apa. Nah ini yang perlu terus kita asah dengan apa? Dengan jam terbang. Makanya sering naik pesawat biar jam terbang. Harus sering diimplementasikan, dievaluasi. Tadi kurangnya apa? Tanya ke siswanya. Tadi gimana? Pak, terlalu susah Pak, ininya Pak. Itu kan, oh terlalu susah. Kita bikin level gimana? Oke, level. Bikin babak gimana? Nah, jadi akhirnya bertahap game itu akan terdevelop. Ujungnya jadi hak cipta, daftarin ke Kemenkumham. Murah. Itu lumayan jadi buat naik pangkat. Nah, itu bisa dinilai tambah kan. Dan game elemen pedagogi, nah ini yang bagaimana kita belajar bersama-sama. Jadi game elemen spesifik, game elemen pedagogi ini yang kita sama-sama sharingkan terutama dengan teman-teman dari Ludenara. Dua hal itu. Tapi kalau apa yang harus dipelajari, kami bukan expertnya. Expertnya siapa? Siswa. Mereka pengen belajar apa? Apa defisiensi mereka? Apa yang bisa
improve dengan game-based learning sebagai salah satu modalitas utama metode belajar. Jadi kalau yang biasa-biasa mereka udah bisa dengan metode ini, menurut kita nggak perlu. Oh, ini yang masih mereka kurang. Kita hadirkan game-based learning. Menjadi bukan alternatif lagi, tapi salah satu metode pembelajaran utama. Sehingga bukan hanya kognitif, ini hanya mengingatkan saja, ini memang kecil sekali, tapi ada afeksi, emotional design. Harus ada sisi aspek emosi yang tadi, attitude-nya, sikapnya, bahkan menarik. Ada yang mereka kalah kelompok itu, terus saling merangkul. Terus ada yang di awal, yuk biar kita, kita berdoa dulu bareng-bareng. Itu bukan pelajaran agama, gamenya matematika, tapi kita berdoa dulu satu kelompok, ya bismillahirrahmanirrahim, berdoa bareng-bareng. Yang luar biasa gitu. Motivasi, tadi kita sudah bicara banyak. Goal orientation, interest, self-efficacy, self-determination, dari self-regulated learning. Bagaimana mereka menarik refleksi diri menjadi nilai. Dan sosial kultural, participatory, observational learning, relatedness. Ya, merelasikan pelajaran kewarganegaraan, padahal gamenya IPA. Nah ini yang ingin kita bangun. Affective, behavioral, kognitif, dan sosial. Itulah game-based learning yang kita harapkan terus-menerus kita inginkan. Sehingga kita kembali ke slide awal, terbukti tidak hasil karya kakak-kakak sekalian? Terbukti ya? Oke, ini modal. Kalau dagang tuh modalnya udah gede. Nah, tinggal gimana untungnya gede gitu ya. Nah, dengan cara improvement. Kognitif sajakah? Ternyata tidak. Tinggal kita gali, kita ajak dialog. Jadi harus menyisihkan memang waktu yang lebih untuk sesi refleksi. Mungkin desain gamenya dipersingkat. Sehingga ada sesi untuk refleksi tadi. Tidak berfokus pada playing-nya, tapi meaningfulness-nya. Menggali apa sih kebermaknaan dari game tadi. Dan selanjutnya, nah ini, freedom to fail, freedom of identity. Melihat dari sudut pandang berbeda. Oh, kita mah jangan kayak gitu. Kita mau kayak gini biar cepat menangnya. Kita atur strateginya. Sehingga freedom of effort muncul, freedom of eksperimennya muncul. Mereka nggak menang dengan cara itu. Bukan mereka yang juara satu, kelompok yang sebelahnya lagi. Tapi mereka freedom to fail. Mereka mencoba kembali. Karena berulang-ulang game itu bisa dimainkan ya di salah satu sekolah. Jadi luar biasa bahwa ini sudah mulai muncul dan makin muncul di dalam game-based learning yang kakak-kakak ini kan, yang disusun. Jadi itu sharing dari kami. Sharingnya siapa? Sharing karya kakak-kakak sekalian, bukan sharing karya kami. Jadi appreciate lah untuk kita semua, sekali lagi applause untuk kita semua bahwa apa pencapaian prestasi yang kita raih dengan 21st century skill, soft skill, bukan hanya cognitive skill. Ini adalah modal dasar bagi kita untuk menjadi guru yang lebih baik, untuk menjadi pendidik yang lebih baik, menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik. Itu pesan yang ingin kami sampaikan, dan pesan ini disampaikan oleh siapa? Oleh hasil kuesioner dari kakak-kakak sekalian dan oleh para siswa yang kami wawancara. Jadi pesan ini kami hanya penyampai pesan, we are only the messenger. Tapi intinya kalau pesan ini kita perkuat, kita tenorsikan, kita snowballingkan ke guru-guru yang lain, bahwa ini salah satu metode yang bisa kita kembangkan bersama-sama. Bisa jadi sharing antar sekolah. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan dari Ludenara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Baik, berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk Kak Yudi. Ya, Kak Yudi, ini waktunya kita masih sampai jam 10 nih. Wah. Boleh nggak kalau ada yang nanya nih, 1-2 kayaknya boleh ya? Ada yang mau nanya nggak? Oke, sebentar. Waduh, ini makanya udah berbinar-binar semuanya nih ya. Kebetulan Bu, nanti rebutan nama saya ya, karena saya juga mau nanya. Kak Yudi, saya ngajar sejarah di akun Instagram saya Teaching with Warm Heart itu, saya sering main game sama anak-anak. Dan ini tadi sangat mind blowing ya Bapak Ibu ya. Nggak cuma playful tapi juga meaningful gitu ya. Itu selaras dengan apa yang saya pikirkan, dan juga saya rasa Bapak Ibu semuanya juga pengen berdampak ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke, Kak Yudi berkenankah kalau ada yang bertanya? So, berkenan sekali. Baik. Karena ada Kak Dida juga, ada Kak Rio juga, ada Kak Novi. Nah, kita satu tim siap-siap lah. Kalau belum dapat jawabannya, kita konsul lagi ke suku. Nah, ada Kak Eko dan lain-lain. Freedom to fail juga ya Kak ya? Betul. Baik, ada yang tanya silakan Bapak Ibu. Oke, satu ibu yang memakai baju pink, jilbab pink. Kemudian satu lagi. Gak ada? Kalau gak ada berarti saya Kak Yudi. Yeay, kayaknya mungkin semuanya lagi pada deg-degan Kak Yudi, karena sebagian adalah para pembicara di kelas main-main ya. Mungkin nanti Biar nggak ngantuk kan deg-degan tadi katanya. Iya benar. Mereka bikin langsung melek banget nih, gitu kan ya. Baik Mas, maka Ibu silahkan boleh bertanya dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu Nurul, saya dari Susukan 01, Pak Kak Yudi. Terkait dengan penjelasan yang Kak Yudi sampaikan tadi ya, game based learning ini. Kalau game based learning kita praktekkan di kelas, saya pun pernah mempraktekkan itu. Tapi kan kita tahu di kelas itu diferensiasi gitu Kak Yudi. Jadi tingkat kemampuan anak memahami sesuatu yang kita sampaikan juga berbeda gitu. Jadi ada anak yang kita ajarkan dulu sebelum mulai permainan ini kan kita kasih tahu dulu cara-cara permainan. Ada yang cepat nangkepnya, ada yang lama juga seperti itu kan ya. Nah terus yang ingin saya tanyakan, ketika anak dibuat kelompok gitu kan untuk memainkan sebuah game, untuk yang cepat nangkep itu cepat banget gitu. Sementara teman-teman yang lain yang nggak bisa itu hanya diem, nggak aktif gitu. Nah yang saya tanya itu gimana menyikapi hal-hal seperti ini, mengingat kita sangat berdiferensiasi teman murid-murid kita di kelas itu. Seperti itu Kak Yudi, terima kasih. Luar biasa. Itu pertanyaan sama yang ingin saya sampaikan kepada diri saya sendiri. Wah. Karena mahasiswa juga sama, Bu. Sama, Kak. Kak siapa tadi? Kak Bu siapa? Kak Rahmawati. Oh iya, biar Luar kita biasa. kemudian di sini manggilnya Kak semua ya kayak Kak gini semua, ya. yang muda lagi. Yeay. Karena nggak ada yang tua, yang ada itu yang cuma yang muda dan yang lebih muda. Iya benar. Apa yang tadi tuh yang semangat belajarnya luar biasa. Oke Kak Yudi, maka dijawab pertanyaan. Nanti juga bisa dibantu sama Kak Dida dan Kak Rio ya. Jadi menarik, karena itu tidak mungkin satu kelas, apalagi sekarang konsepnya kan banyak yang sekolah inklusif. Bahkan ada yang, kita di satu sekolah kemarin ada yang ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Itu sama ikut bermain juga. Jadi pasti grup dynamic itu akan ada. Ketika grup dynamic ini sangat bervariasi, disitulah sebetulnya desain game kita, bagaimana mengelompokkan siswa, target apa yang kita ingin capai. Justru nanti yang pintar itu ngasih tahu ke yang ada peer learning di situ. Jadi bagaimana kita mendesain bahwa seringkali lebih enak dibilangin sama teman, atau ini salah satu, saya nggak maksud yang situ peer learning ya, sebetulnya ada di situ banyak sekali sebetulnya di luar 21st century skill, yang tema-tema yang lain itu masih banyak, cuma kita batasi di 21st century skill dulu. Jadi ketika mereka diajarkan oleh temannya, mereka bisa lebih mudah untuk memahami dengan bahasa yang sebaya. Itu salah satu yang kami tangkap di dalam ini kemarin. Jadi justru itu bisa menjadi tujuan kita untuk bagaimana menyamakan pacing belajar anak yang berbeda. Karena pasti grup dynamic kita sebagai guru harus melihat ketika variasi anak yang berbeda. Nah, justru game design, pengelompokan dari awal, konsep kolaboratif, itu yang kita perkuat. Biar yang biasanya ya loadingnya lambat gitu kan, kita sering sebut lola, bukan lola, mereka hanya perlu repetisi lebih banyak. Ya, karena saya pernah punya mahasiswa IPK-nya 1,9, hampir DO, ya sekarang sudah jadi dokter dengan IPK-nya 3,2. Dari hampir DO. Kenapa? Karena loadingnya lambat. Loadingnya lambat kenapa? Akhirnya kita peer. Di wali itu kita pasangkan. Nah, konsep pemasangan peer learning ini yang perlu kita elaborasikan. Itu sama seperti yang kami capture di salah satu sekolah kemarin. Beda-beda. Ada yang salah ngitung dan sebagainya. Akhirnya mereka saling berbagi. Di depan papan tulis ada yang sama, pun ujung-ujungnya ada yang salah, ada yang ini juga, nggak masalah, dilihat kolaborasi, ini yang cepat ini. Karena kami sebagai observer melihat memang pacing tiap anak tuh berbeda-beda. Ada yang sangat aktif sekali, sangat dominan sekali, ada yang diem, ada yang apa. Nah justru tugas kita adalah membuat bagaimana desain gamenya kolaboratif untuk memunculkan peer learning tadi, bukan untuk ke kognitif. Atau kita perlu menyederhanakan gamenya untuk masuk ke dalam pacing rata-rata yang bisa dicapai oleh anak yang paling pacingnya lambat. Setelah itu ada adjustment. Nanti ada level 2, makin lama makin hard karena game kita makin improve kan. Makin sini makin ini gitu, makin menantang untuk setiap anak. Tapi jangan sampai akhirnya anak yang mungkin itu yang kelompok tadi gitu kan, lebih suka tradisional atau main game. Pusing, aturan gamenya udah pusing. Mereka pilih lebih senang tradisional aja. Nah, itulah salah satu dampak dari game based learning. Kita bisa memotret kok ada anak yang nggak ini. Jangan-jangan apakah mereka meloadingnya lambat atau emang nggak punya interest. Atau mereka butuh peer tadi, bukan masalah loadingnya lambat. Karena yakin gitu, kalau dipacu, kalau kata-kata Prof. Johannes Surya, ya, bagaimana anak-anak dari pedalaman Papua bisa jadi juara Olimpiade Matematika dan Sains, yang dibilang, mohon maaf ya, oleh sebagian besar rakyat Indonesia, itu mah provinsi tertinggal, itu merubah dari yang nggak bisa baca menjadi literasi sains yang baik. Jadi prinsip dasarnya tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanyalah pacing mereka, modal mereka beda-beda. Nah, upaya game ini adalah bagaimana pacing itu yang atas berbagi dengan yang pacingnya rendah. Jadi itu mungkin dari saya. Jadi
desain gamenya yang perlu kita kuatkan di kolaboratif dan peer-nya, dan penekanan saling membantu satu kelompok agar bisa maju bareng-bareng. Jadi bukan competitiveness yang kita kedepankan. Dari Kak Dida, Karyo ada tambahan? Nggak ada, siap, suhu. Dari Kak Dida, silakan. Ya, mungkin secara praktisnya Ibu, saya Ibu kan tahu ya, jadi anak ada yang udah pinter ya, istilahnya jago-jago. Nah, Ibu bisa mendesain gamenya itu supaya mereka jadi pertama jadi pemimpin. Pemimpin setiap kelompok itu memang yang anak-anak yang cepat. Dan di dalam desain gamenya, pemimpinnya nggak boleh yang ngejawab, pemimpinnya nggak boleh main. Tapi mereka harus yang nge-guide teman-temannya. Jadi menguatkan peer-to-peer learning-nya lewat game mekaniknya itu Ibu. Siap. Baik. Luar biasa. Luar biasa. Selanjutnya, mudah-mudahan. Saya juga pernah menerapkan itu juga tuh Kak Yudi. Jadi kalau saya di SMA Bu, kami belajar sejarah nih Kak Yudi. Saya sharing dikit boleh ya Kak Yudi ya. Jadi satu kelasnya 36 anak Bu, kami bagi menjadi 6 kelompok. Memang kelompok agak besar nih Kak Yudi, karena memang kita lihat range kemampuan anak itu agak beragam ya. Nah hitung kelompoknya Bu acak. Jadi misalkan dari Bapak yang pakai baju topi putih misalkan 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya game pertama protes Bu, ih kok saya satu kelompok sama dia sih gini awal-awal. Nah ini kita sampaikan kan Kak Yudi dan juga Bu Rahma tadi. Oh ini kan biar kita campuran bareng semuanya. Terus nanti yang berbaris di depan gitu, yang paling depan itu nggak boleh yang leadernya paling belakang. Jadi nanti dia yang bantuin ngomong gitu. Nanti yang support teman-temannya seperti itu sih teknisnya. Iya, Kak Yudi, pertanyaan saya satu, kapan diadain lagi pelatihannya? Saya belum ikutan nih. Aduh. Ya masih Bapak Ibu kayak rugi banget saya ketinggalan, nggak tahu. Luar biasa nih, harus ke Kak Dida nih. Kak Dida kapan lagi nih? Iya, Kak Dida. Ini kebetulan kerekam tadi pertanyaan Ibu, jadi bisa kita ajukan ke Lego. Semoga masuk. Batch 2. Nah, kami di MGMP, saya kebetulan pengurus MGMP sejarah SMA juga Bapak Ibu di Jakarta Timur 1. Dan kami tuh seneng banget, kami pernah bikin kayak gini Kak, narasumbernya saya sendiri gitu ya. Acak adul itu kan yang penting sharing aja apa yang kita pelajari game di mata pelajaran sejarah. Tahu sendiri kan sejarah apa Bu kesannya Bu? Iya, wah itu benar-benar itu kami tuh majlek gitu ya. Nah itu yang kita pengen ubah dan baru sharing setara teman-teman MGMP nih Pak. Nah kalau ada Ludenara dengan ini tadi saya, keren banget. Iya ya ternyata menjawab kemampuan anak-anak di abad 21 dan lain sebagainya. Wajib sih ada part 2, part 3, part 4 dan seterusnya. Bapak Ibu wajib banget. Siap nih. Iya, jadi kakak-kakak sekalian mohon bantu doanya. Oke. Kita akan ajukan lagi ke Lego, semoga ya Bapak Ibu. Siap-siap Kak Rida dan Kak Yudi. Itu aja sih Kak pertanyaan saya. Terima kasih. Ini ada berapa orang totalnya? Kita sekitar 60-an ya. 60, oke. 40 orang soleh doanya diijabah. Amin, Masya Allah. Ya luar biasa ya. Saya teringat sejarah ya. Dulu saya sejarah itu sampai harus hafal mati Bu. Karena ujiannya adalah dikte. Pada tahun, ya soal nomor 1, Pangeran Diponegoro kita jawab 1. Itu 50 soal. Dan saya dulu menghafal mati itu. Biar dapat nilai 90. Banget. Luar biasa. Tapi kebayang dulunya tadinya kita mau main Lego Brick ya. Dimana belajar sejarah, belajar budaya, anak-anak harus bikin Monas, bikin Candi Borobudur, bareng-bareng kolaboratif apa dan sebagainya. Mereka cerita beson itu. Itu mimpi yang mudah-mudahan jadi kenyataan ya. Karena sekarang lewat bea cukai, PPN, PPH. Mudah-mudahan kalau ada komunitas yang memfasilitasi ke Legonya, mengurus ininya, kita bisa lebih pursuit lagi ya, Karyo ya. Nah itu, jadi kita hadirkan langsung dan ini. Ludenara siap berkolaborasi dengan komunitas ya, karena itulah yang akan mempercepat, mempermudah dan fasilitasi. Ya, tanpa orang dalam sekalipun, kalau prosedurnya kita ikuti, insya Allah ya birokrasi itu ternyata tidak sulit sebetulnya. Dan tadi pembelajaran seperti tadi ya ke depan siswa, kami juga sama belajar biokimia. Bayangkan belajar makan dari gula sampai jadi karbohidrat, glukosa di metabolisme itu pakai game apa? Pakai game role play. Mereka ada yang jadi kolesterol gitu kan. Dan pemimpinnya yang paling pintar dia jadi sutradara. Itu di pelajaran biokimia. Jadi kami juga pakai. Dan mereka lebih hafal habis lab itu. Jadi labnya bukan yuk kita praktikum bla 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 gula dipecah jadi apa dan sebagainya. Enggak. Kita bermain drama. Dan mereka harus memainkan ya dapat apa? Ya silakan bikin skenario sendiri. Jadi kita mengocok skenarionya. Itu juga hal-hal yang akhirnya mereka kolaboratif.
ya dengan playful seperti itu, tapi tetap ada pretest, ada post-test karena kami harus mengkaji efektivitas dari apa yang dilakukan. Itu saja yang bisa kami sharingkan dari. Oh iya, silakan. Nah, ini dari pakar kita. Pakar karena laki-laki, kalau ibu-ibu bukan. Betul juga. Enggak, saya cuma mau bikin kayak statement aja ya. Sebenarnya kalau tadi Kak Yudi bilang bahwa game based learning itu bisa jadi option. Option itu artinya pilihan, boleh dipakai boleh enggak. Tapi kalau melihat efek dampak dari tadi, kayaknya saya bakal udah merubah mindset itu berubah jadi sebuah kewajiban misalnya dalam planning saya dalam kegiatan belajar di kelas. Mungkin itu jadi hal yang wajib buat saya. Biasa di dalam bikin planning itu ada beberapa yang saya wajibkan buat saya bikin gitu kan. Misalnya anak diskusi, ini udah harus wajib dalam kegiatan pembelajaran di murid-murid saya. Dan ini mungkin jadi bisa salah satunya. Gitu, kalau melihat dampaknya gitu, melihat efeknya tadi, buat saya itu kayak kebuka banget sih gitu. Makanya menurut saya buat kawan-kawan juga, apalagi terutama yang udah ngikut pelatihan Ludenara ini tentang game-based learning, kayaknya sayang banget kalau ini cuma sekali dipakai gitu ya. Maksudnya tahun ajaran depan kan udah dikit lagi nih, udah bikin rencana lagi buat tahun kegiatan pembelajaran di tahun ajaran baru. Menurut saya sih ini jadi hal yang wajib mesti ada dalam planningan rencana pengajaran kita. Itu aja. Kode nih kayu di kode. Kode keras, Kadida. Kode keras buat Lego. Nah, itu. Nggak tahan sih Kak belajar, habis tahu ya manfaatnya Kak Mirwan ya. Siap. Nanti kita sama-sama sharing pendidikan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar. Kita buat komunitas bersama Ludenara adalah pemerhati game based learning atau pembelajaran bersama pada siswa. Ya, terima kasih sekali lagi, luar biasa pros untuk kita semua. Ini bukan hasil karya kami, ini adalah hasil karya kakak-kakak semua. Jadi appreciate ya, salut. Kalau punya 5 jempol, 5 jempol. Saya jempol saya cuma 4, jadi 4 thumbs up untuk kita semua. Ya, itu saja, terima kasih. Sudah. Baik, Kadida ada yang mau disampaikan? Oh enggak, sorry, itu Ngambil recording. Kirain mau main game lagi nih Kak kita nih. Kita siap ya Bapak Ibu, mungkin ada next meeting kita akan nyoba permainan yang Bapak Ibu lakukan gitu ya. Karena kalau hari ini kan cuma sharing 10-15 menit di kelas.